Selama lebih dari 1000 tahun, umat manusia kehilangan kemampuan membaca salah satu bahasa tertua di dunia. Ribuan dinding kuil, gulungan papirus, dan makam raja-raja Mesir dipenuhi tulisan yang tidak bisa dibaca siapapun. Bukan karena hilang, bukan karena rusak, tapi karena kuncinya telah lenyap di telan waktu. Sampai suatu hari di ujung abad ke-18, sekelompok tentara yang membangun benteng di pesisir Mesir tanpa sengaja menggali sebongkah batu tua. Batu itu akan membuka kembali suara yang bungkam selama 1,5 milenium. Ini kisah tentang dua orang dari dua negara yang saling bermusuhan, berlomba memecahkan kode paling ditakuti dalam sejarah arkeologi. Dan tentang satu momen di Paris, ketika seorang pria berteriak kegirangan, lalu jatuh pingsan. Hieroglif Mesir lahir sekitar 3.200 tahun sebelum Masehi. Dipakai di kuil dan makam untuk mencatat doa, sejarah, dan kekuasaan para firaun selama hampir 3.000 tahun. Tapi bahasa yang hidup butuh penutur yang hidup. Ketika budaya Mesir kuno tergantikan oleh Kristen dan bahasa Yunani, generasi yang bisa membaca hieroglif ikut menghilang. Prasasti terakhir yang ditulis dengan hieroglif berasal dari akhir abad ke-4 Masehi. Setelah itu, sunyi total. Sarjana Eropa yang datang berabad-abad kemudian menatap simbol-simbol itu dan menyerah satu persatu. Mereka yakin setiap gambar burung, mata, atau ular adalah simbol suci penuh makna filosofis, bukan huruf yang mewakili bunyi. Anggapan itu keliru total. Dan anggapan yang keliru itu membuat dunia buta terhadap suara Mesir kuno selama lebih dari 1.400 tahun. Lalu datanglah tahun 1799. Pasukan Napoleon Bonaparte menduduki Mesir, membawa ratusan ilmuwan untuk mendokumentasikan negeri itu. Di kota kecil bernama Rosetta, tentara yang membongkar tembok benteng tua menabrak sesuatu yang keras di dalam tanah. Sebuah lempengan batu granit hitam, retak, sebagian hilang. Tapi permukaannya penuh tulisan, dalam 3 jenis aksara berbeda, terpahat di satu lempengan yang sama. Satu blok berisi hieroglif, satu blok berisi aksara Mesir sehari-hari yang disebut demotik. Satu blok lagi ditulis dalam bahasa Yunani kuno, bahasa yang masih bisa dibaca para sarjana. Isinya sebuah dekrit para pendeta, memuji Raja Ptolemeus kelima, ditulis pada tahun 196 sebelum Masehi. Tapi yang membuat jantung para ahli bahasa berdegup kencang bukan isinya, melainkan sebuah dugaan sederhana. Kalau ketiga blok itu berisi teks yang sama persis, maka bahasa Yunani yang sudah dikenal bisa jadi kunci untuk membuka dua bahasa yang selama ini terkunci rapat. Prancis kalah perang dari Inggris tak lama setelah itu. Batu itu disita sebagai harta rampasan dan dikirim ke London pada tahun 1802. Ia disimpan di British Museum dan tetap ada di sana sampai hari ini. Perlombaan pun dimulai. Sarjana di seluruh Eropa berlomba membongkar kode itu. Seorang ilmuwan Prancis dan seorang diplomat Swedia berhasil mengenali beberapa nama dalam aksara demotik. Tapi terobosan yang paling ditunggu datang dari seorang polimatik Inggris bernama Thomas Young, yang memperhatikan sesuatu yang aneh. Di dalam blok hieroglif, ada beberapa simbol yang selalu dilingkari bingkai oval, seperti tali yang mengelilingi sekelompok huruf. Ia menduga bingkai itu menandai nama seorang raja, yaitu Ptolemeus. Dugaannya benar. Ia berhasil menguraikan bunyi dari nama itu. Tapi Young berhenti di situ. Ia percaya trik pengejaan bunyi ini hanya berlaku untuk nama asing seperti Ptolemeus, bukan nama Mesir asli. Untuk kata-kata Mesir sesungguhnya, ia tetap yakin hieroglif hanyalah gambar simbolis belaka. Keyakinan itu akan segera terbukti salah. Dan orang yang membuktikannya bukan dirinya, sebab jawaban sesungguhnya masih menunggu, tersembunyi jauh di selatan Mesir, di sebuah kuil kuno yang dipahat langsung ke tebing batu. Di Paris, ada seorang pemuda bernama Jean-François Champollion, yang sejak kecil terobsesi pada Mesir kuno, dan sudah menguasai beberapa bahasa kuno Timur Tengah sejak remaja. Tapi, senjata rahasianya adalah bahasa Koptik, bahasa liturgi gereja Kristen Mesir, yang ternyata keturunan langsung dari bahasa Mesir kuno itu sendiri. Champollion mempelajari salinan tulisan bercap oval dari kuil Abu Simbel, kuil megah yang dipahat atas perintah Firaun Ramses II. Nama dalam bingkai itu bukan nama raja asing seperti Ptolemeus. Ini nama Mesir asli. Ia melihat 4 simbol. Satu di antaranya berulang 2 kali. Dari penelitian sebelumnya, ia sudah tahu simbol lingkaran di depan, berarti bunyi matahari, yang dalam bahasa Koptik disebut Ra.
Simbol yang berulang di akhir ia duga berbunyi S. Susunan bunyinya menjadi Ra, sesuatu S, S. Hanya ada satu nama Mesir yang cocok dengan pola itu. Ramses. Pada tanggal 14 September tahun 1822, semuanya klik di kepalanya sekaligus. Ia berlari ke kantor kakaknya, berteriak, "Aku berhasil," lalu jatuh pingsan di lantai. Konon ia tidak sadarkan diri selama beberapa hari, saking kelelahan dan kegembiraan yang meluap jadi satu. Yang ia temukan bukan sekadar cara membaca satu nama raja. Ia menemukan bahwa hieroglif Mesir, bahkan untuk kata-kata Mesir asli sekalipun, sebagian besar adalah sistem bunyi, bukan sekadar gambar simbolis seperti yang dipercaya semua orang selama berabad-abad. Anggapan lama itu runtuh total, dalam satu malam. Pada tanggal 27 September tahun yang sama, Champollion mempresentasikan temuannya di depan para akademisi di Paris. Hari itu, oleh banyak sejarawan, dianggap sebagai hari lahirnya ilmu Egiptologi modern. Berkat satu lempengan batu retak dan satu pemuda yang tidak pernah berhenti penasaran, jutaan kata yang ditulis oleh para firaun, pendeta, dan rakyat biasa Mesir kuno akhirnya bisa didengar lagi setelah 1400 tahun membisu. Surat cinta, catatan pajak, doa kematian, sumpah setia, semuanya kembali punya suara. Rosetta Stone sendiri masih berdiri di British Museum sampai hari ini, jadi salah satu artefak paling banyak dikunjungi di dunia. Mesir sendiri berkali-kali meminta batu itu dikembalikan ke tanah asalnya, perdebatan yang masih berlangsung sampai sekarang. Tapi warisan terbesarnya bukan di ruang pameran museum. Warisan terbesarnya ada di setiap kali istilah Rosetta Stone dipakai sebagai sebutan untuk kunci pemecah misteri apapun jauh di luar dunia Mesir kuno. Karena kadang, jawaban atas misteri yang terkunci ribuan tahun hanya butuh satu orang yang cukup keras kepala untuk tidak pernah menyerah.